Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok POE 2 akan mempresentasikan studi case Yellow Bike La Famiglia Bike dengan nama kelompok Evelita, Sheryl, Said, Rian, dan Martomi. Latar belakang dari studi kasus ini adalah tren hidup sehat mendorong orang tua untuk mengenalkan perilaku bersepeda pada anak mereka, sehingga hal ini meningkatkan penjualan sepeda di perusahaan La Famiglia Bike. Perusahaan merespon hal ini dengan studi kasus berbasis Production and Operation Analysis, di mana ada 8 topik utama yang akan dibahas dan dianalisis. Yang pertama adalah forecasting untuk memperkirakan permintaan eh, produk 2 tahun ke depan berdasarkan data historis bulan sebelumnya. Kemudian aggregate planning yang digunakan untuk mengevaluasi strategi produksi. Diikuti dengan Bill of Materials dan Master Production Schedule untuk merinci struktur produk serta rencana produksi. Kemudian MRP atau Material Requirement Planning yang diterapkan untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Kemudian load sizing yang membantu dalam menetapkan jumlah pesanan optimal. Dan yang terakhir adalah operation scheduling yang digunakan untuk menyusun jadwal produksi dan tenaga kerja. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pola penjualan La Famiglia Bike dan perbandingan hasil 4 metode forecasting tersebut. Kemudian bagaimana metode aggregate planning yang paling efisien. Kemudian bagaimana struktur produk dan bill of materials pada perakitan sepeda. Kemudian bagaimana MPS dan pengertian master schedule, available to promi, dan project available balance. Lalu bagaimana penerapan material requirements planning dan perbedaan plan order release serta plan order receipt. Kemudian bagaimana metode load sizing yang paling tepat untuk digunakan pada La Famiglia Bike. Kemudian bagaimana menerapkan sistem Kanban dan maksimum persediaan tiap komponen perakit sepeda. Kemudian bagaimana cara untuk menjadwalkan mesin dan kerja yang paling optimal. Untuk mengetahui berapa banyak sepeda yang perlu diproduksi dalam 1 tahun ke depan, kami melakukan analisa forecasting menggunakan data penjualan dari tahun 2019 hingga 2021. Selama 3 tahun tersebut, dua varian sepeda menunjukkan pola yang cukup stabil. Keduanya mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun dan juga memperlihatkan pola musiman yang cukup konsisten. Melihat kondisi tersebut, perusahaan membutuhkan metode peramalan yang bukan hanya menangkap tren jangka panjang, tetapi juga mampu mengenali pola musiman yang berulang. Hal ini cukup penting agar rencana produksi bisa lebih akurat, efisien, dan mampu mengantisipasi lonjakan permintaan. Kemudian, kami membandingkan 4 metode forecasting. Pertama, time series decomposition yang memisahkan data penjualan ke dalam komponen tren dan musimannya. Kedua, metode moving average yang lebih sederhana dan menghitung rata-rata dari beberapa periode terakhir. Ketiga, metode hold yang fokus pada tren dalam data. Dan yang terakhir, metode Winters, yaitu pengembangan dari metode hold yang juga memperhitungkan faktor musiman. Keempat metode ini kami terapkan pada histori penjualan. Kemudian kami evaluasi menggunakan 3 ukuran akurasi utama, MAP, MAD, dan MSE. MAP digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan dalam bentuk presentase. MAD untuk melihat seberapa besar deviasi absolut dari data asli. Dan MSE untuk mengevaluasi kesalahan dalam bentuk kuadran. Berdasarkan hasil perhitungan time series decomposition, terbukti paling akurat. Nilai MAP-nya hanya 1,18%, jauh lebih rendah dibanding metode lainnya. Selain itu, nilai MAD dan MSE juga paling kecil, yang menunjukkan bahwa metode ini paling stabil dalam mengikuti pola data sebenarnya. Dengan hasil tersebut, kami memilih time series decomposition sebagai metode dasar untuk perencanaan produksi sepeda La Family di tahun-tahun mendatang.
Aggregate planning menerjemahkan forecast menjadi rencana produksi dan membantu menghitung biaya produksi dalam periode tertentu. Di dalam aggregate planning terdapat 4 metode, ada ZIP, CWP method, dan total cost over time plus loss of sales, dan total cost over time plus subcontract. Dari keempat metode ini didapat hasil dari praktikum yang sudah kelompok kita lakukan. Hasil perhitungan biaya produksi terendah dan dapat diterapkan perusahaan adalah produksi dengan menggunakan metode zero inventory atau ZI. Selanjutnya ada BOM dan product structure. BOM membantu untuk menunjukkan urutan perakitan dibantu dengan assembly chart dan hierarki komponen dijelaskan lewat product structure. Pada product structure ini untuk pengerjaannya dari kiri ke kanan, dan untuk levelnya itu level 0 sampai dengan 6. Level 0 itu untuk produk utuh atau produk jadi, dan level 6 itu bahan paling bawah. Kemudian untuk assembly chartnya itu ada 16 komponen utama dari grip sampai dengan spokes, dan untuk sub-assembly itu ada 4, dan sub-assembly ada 3, assembly ada 4. Untuk pengerjaannya itu untuk komponen utama lingkaran diameter lebih kecil, kemudian sub-assembly lebih besar lagi, dan sub-assembly lebih besar lagi, dan assembly lebih besar lagi. Kemudian ada Master Production Scheduling MPS. MPS merupakan jadwal produksi utama yang disusun berdasarkan aggregate planning untuk mengatur prioritas produksi kebutuhan bahan baku dan kapasitas dalam periode tertentu. Di dalam Master Production Scheduling ini kita menghitung MS Master Scheduling, PAB atau Project Available Balance, dan ATP Available to Promise. MS merupakan jumlah produksi barang akhir yang harus diselesaikan dalam rentan waktu tertentu. Project Available Balance adalah jumlah item yang tersisa pada akhir periode, dan Available to Promise adalah jumlah produk yang tersedia untuk pelanggan pesan dalam suatu periode. Ini adalah hasil dari PAB, ATP, dan MS. Dapat dilihat dari tabel. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya adalah Material Requirement Planning atau MRP. MRP berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan kebutuhan material dalam proses produksi. Perhitungan ini akan menggunakan hasil dari master schedule pada MPS dan product structure yang sudah dibuat pada sebelumnya. Perhitungan ini akan menghasilkan dua nilai, yaitu PO-Rec dan PO-Rel, atau tertera pada tabel, yaitu Plan Order Receipt dan Plan Order Release. Plan Order Release atau PO-Rel adalah jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan produksi sepeda berdasarkan lead time komponen. Sedangkan PO-Rec atau Plan Order Receipt adalah jumlah barang yang harus diproduksi atau dibeli pada periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya ada lot sizing. Lot sizing memiliki 4 metode perhitungan, yaitu part period balancing, silver metal heuristic, list unit cost, dan Warner Wittin. Dari 4 metode tersebut didapati seluruh hasil perhitungan nilainya sama. Tetapi perusahaan disarankan memakai metode Warner Wittin karena biaya demand yang diambil dari forecast sebelumnya dan hasilnya itu juga lebih rinci. Lalu didapati hasil jumlah sepeda yang harus diproduksi pada tahun 2022 dan 2023 di tabel sebelah kanan. Dan juga didapati expected revenue di tahun 2022 dan 2023. Expected revenue ini akan dikurangi dengan total cost yang tertera pada tabel dan akan menghasilkan expected profit di tahun 2022 dan 2023 tertera pada tabel. Dengan expected profit tersebut, perusahaan ingin memperluas warehouse dan production plan. Maka, dengan profit yang ada, perusahaan disarankan untuk memperluas warehouse dan production plan di tahun 2022. Karena dengan biaya production plan dan warehouse yang ada, profit di tahun 2022 terlihat lebih besar daripada profit di tahun 2023. Lalu ada Kanban System. Kanban System ini merupakan pemesanan berbasis sinyal berupa kartu yang berguna untuk mengatur kebutuhan bahan selama proses produksi. Pada tabel, tertera 6 work centers untuk perakitan sepeda. Hasilnya, didapati komponen dengan lead time tertinggi adalah sub-sub assembly 1, sub-sub assembly 2, dan assembly 4, yaitu selama 1 jam. Lalu,
Didapati total demand tertinggi adalah komponen spoke sebesar 7.680 unit per jam dengan safety stock tertinggi sebanyak 461 unit. Terakhir, total kartu Kanban yang dibutuhkan adalah sebanyak 347 kartu dengan total persediaan maksimum 11.618 unit. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang operation scheduling, yaitu machine scheduling. Pada bagian ini, kami menggunakan algoritma CDS untuk meminimalkan total waktu produksi yang ada. Proses ini melibatkan 5 pekerja yang harus melewati 4 mesin, yaitu lathe machine, milling machine, drilling machine, dan CNC machine. Hasil kemudian disatukan dan divisualisasikan dalam bentuk Gantt chart yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Gantt chart ini memperlihatkan urutan pekerja dan waktu proses pada masing-masing mesin secara jelas, sehingga perusahaan dapat melihat waktu tunggu antar mesin dan mengoptimalkan alur kerja secara keseluruhan. Berikutnya adalah employee scheduling. Pada bagian ini, penjadwalan karyawan dilakukan menggunakan software Lingo. Tujuannya yaitu untuk memastikan jumlah tenaga kerja mencukupi setiap harinya, sekaligus mengatur jadwal hari secara seimbang. Hasil analisis yang bisa kita lihat menunjukkan bahwa dibutuhkan 85 pekerja secara keseluruhan. Distribusi hari libur pekerja ditampilkan pada grafik batang di sebelah ini, di mana terlihat bahwa hari libur terbanyak jatuh pada hari Rabu sampai Kamis, sebanyak 21 orang. Dan yang tersedikit yaitu Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat. Penjadwalan seperti ini sangat penting untuk menghindari kekurangan tenaga kerja pada hari-hari tertentu, sehingga proses produksi tetap berjalan dengan lancar dan baik. Kesimpulan dari operation scheduling ini yaitu pendekatan penjadwalan mesin dan pekerja yang tepat sangat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menjaga keseimbangan beban kerja terhadap tenaga kerja yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sangat membutuhkan saran dan kritik dari Anda semuanya terhadap kekurangan yang ada pada kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.